Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita bertemu lagi pada mata kuliah In-Depth dan Investigative Reporting. Materi yang akan kita bahas adalah analisis data dalam In-Depth dan Investigative Reporting. Nah, seperti yang kita ketahui, jurnalisme In-Depth and Investigative Reporting menuntut analisis data yang mendalam untuk memperoleh wawasan yang kuat. Karena itu, mahasiswa, kita akan melihatnya dari beberapa hal yang akan kita bahas ya. Di antaranya adalah pentingnya In-Depth dan Investigative Reporting, kemudian resiko dan tantangan dalam In-Depth dan Investigative Reporting, keuntungan In-Depth dan Investigative Reporting, media sosial dan investigasi, data visualisasi, peran teknologi, edukasi dan pelatihan, serta integritas jurnalisme. Nah, kita mulai dari pentingnya In-Depth Reporting. Mengapa In-Depth Reporting begitu penting? Karena seperti yang kita ketahui, saat ini media cetak telah berubah menjadi media online. Dan ketika media berubah menjadi online, maka yang dibutuhkan adalah kecepatan waktu. Ketika kecepatan waktu yang disajikan, maka di sini letaknya bahwasanya In-Depth Investigative Reporting menjadi sesuatu berita ataupun artikel yang sangat mahal. Karena itu, pada In-Depth dan Investigative Reporting, kita akan melihat pada detail yang tepat, membedah fakta, dan menyajikan perspektif. Ketika kita lihat pada detail dan tepat, itu karena pada media online, berita yang akan disajikan tidak seperti halnya pada In-Depth Reporting, yaitu sesuatu yang detail dan tepat. Nah, kemudian dalam In-Depth Reporting, In-Depth dan Investigative Reporting, itu akan mengungkap fakta-fakta tersembunyi yang tidak dapat dijangkau atau dilihat dari permukaan. Karena itu, di sini letaknya pentingnya In-Depth Investigative Reporting. Kemudian, pada In-Depth Investigative juga menyajikan perspektif yang membantu pembaca melihat sebuah topik dari berbagai sudut pandang. Yang berikutnya adalah resiko dan tantangan. Ketika pertemuan minggu lalu kita mengetahui bahwasannya sulitnya mencari dokumen misalnya, kemudian tantangan dalam mencari dokumen, maka di sini juga terdapat resiko dan tantangan ketika kita menyajikan artikel In-Depth Investigative Reporting. Karena kita akan menyajikannya dengan keakuratan, yang berarti dengan mengecek dan memverifikasi setiap detail, dan hal ini tentu membutuhkan waktu dan ketelitian. Berbeda dengan media atau berita yang disajikan pada media online saat ini. Kemudian data juga disajikan sedemikian sehingga data dipastikan keamanannya, memastikan kerahasiaan dan keamanan data dalam pemberitaan yang tentunya sensitif, karena pemberitaan pada In-Depth dan Investigative Reporting itu akan menyajikan sesuatu yang sensitif. Kemudian sumber informasi juga mengidentifikasi sumber informasi yang dapat dipercaya dan objektif. Ini juga bukanlah suatu hal yang mudah karena kita harus mengkonfirmasi data yang kita peroleh dari dokumen yang kita sajikan pada minggu lalu. Nah, kemudian dari tantangan yang kita bahas minggu lalu mengenai pelaporan In-Depth dan Investigative Reporting yang harus dilakukan oleh wartawan dalam menulis artikel, maka tentu In-Depth dan Investigative Reporting memiliki kelebihan. Kenapa? Karena dia memiliki begitu banyak tantangan. Pertama, terdapat kepercayaan publik. Kenapa publik bisa mempercayai In-Depth dan Investigative? Karena menyajikan data yang dapat dipercaya dan kemudian terkonfirmasi, sehingga ketika membaca In-Depth ataupun Investigative Report, maka tidak ada was-wasan harusnya ya dari pembaca dalam membaca artikel tersebut, karena artikel tersebut menyajikan data yang akurat. Kemudian karena data yang disajikan begitu sulit untuk disajikan,
dan kemudian memperolehnya juga terdapat banyak sekali tantangan, maka tentu ketika kita menghadirkan artikel tersebut akan memungkinkan memperoleh penghargaan secara profesional. Disinilah keuntungan dalam in-depth dan investigative reporting yang sulit untuk disaingi oleh artikel dalam bentuk slide. Yang kemudian adalah media sosial dan investigasi. Dalam hal ini, karena dunia kita saat ini, media juga bersaing dengan media sosial. Media sosial ada beberapa yang begitu memperhatikan keakuratan berita ataupun tulisannya, sehingga dia bisa mensejajarkan dirinya dengan berita ataupun media online secara mainstream, sehingga ini merupakan tantangan bagi media online dalam menyajikan berita yang terpercaya. Karena itu, karena kita bersaing dengan media sosial, maka kita pun masuk ke dalam dunia media sosial dengan menggunakan pelacak informasi dan juga validasi data dalam dunia investigative reporting. Sedangkan pada data visualisasi yang harus kita lakukan juga adalah dengan 3D misalnya, atau interaktif, grafik interaktif, ataupun dengan dynamic infografis. Nah, dalam hal ini penyajian yang diberikan pada in-depth dan investigative reporting akan diperkuat oleh data yang dibentuk atau disajikan dalam data visual. Ini adalah kegunaan pada data visualisasi pada in-depth dan investigative reporting. Nah, pada in-depth dan investigative reporting saat ini juga akan bersinggungan dengan peran teknologi. Peran teknologi yang nantinya akan dapat dimanfaatkan dalam in-depth dan investigative reporting adalah kecepatan akses. Dalam hal ini ada perangkat lunak khusus yang dapat digunakan untuk mengakses, kemudian analisa data secara otomatis yang kita bisa gunakan dari AI misalnya. Nah, karena terdapatnya teknologi yang berkembang dan kemudian media sosial yang juga ikut berkembang dalam media berita, maka kita juga harus mengikuti perkembangan tersebut dengan melakukan workshop dan juga kursus online untuk memperoleh data dan juga menganalisa data yang bisa kita ambil dari media sosial. Karena itu, workshop dan kursus online ini dibutuhkan sebagai pengambil data sekaligus penganalisa data dalam investigative reporting. Karena terdapat sebuah keakuratan dalam berita dan kemudian dalam artikel tersebut menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, maka integritas jurnalisme dalam investigasi reporting itu sangat dibutuhkan. Karena itu beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kredibilitas, transparansi, dan kode etik merupakan bagian dari integritas jurnalisme tersebut. Nah, kredibilitas ini melalui sumber yang dapat dipercaya, kemudian menunjukkan proses investigasi secara transparan, itu sebagai transparansi, dan juga mematuhi prinsip-prinsip jurnalisme, itu adalah kode etik yang harus diperhatikan dalam jurnalisme in-depth dan investigative reporting. Itu kira-kira bahan yang akan kita bahas pada temu hari ini, dan apabila mahasiswa masih banyak hal yang perlu kita diskusikan, kita akan ketemu lagi di kelas. Karena itu, sampai jumpa mahasiswa. Salam.